Bikin konten di TikTok tapi nggak pernah FYP. Gimana sih cara bikin konten yang gampang masuk FYP di 2023? Lu nyadar gak sih kayaknya sekarang itu makin banyak banget seller teman-teman ataupun kreator gitu ya yang ngerasa masuk FYP di TikTok tuh kayaknya makin kesini makin susah, bener gak banyak yang nanya gitu? Bener banget kok, kayak dulu tuh kayak gampang banget ya kok bikin konten terus tiba-tiba rame. Nah kalau sekarang nih kok udah bikin effort banget nih kontennya tapi mentok di 500, 1000 kayak banget menurut mereka kok. Jadi buat FYP tuh kayaknya gimana sih kok? Kayak butuh effort banget ya sekarang. Challenge FYP-nya lebih susah kan, bener nggak? Bener. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin itu? Sebenarnya kalau menurut gue ya ada beberapa hal yang kadang orang-orang nggak sadar. Ingat nggak lu kalau dulu nih zaman gampang tuh kan zaman 2020, 2021, bener nggak? Ya kan? 2022, bener nggak? 2022 juga awal, bener nggak? Nah, sekarang kan lebih susah. Menurut lu nih, alasan pertama apa? Apa ya kok? Mungkin karena tren TikTok itu kan sering muncul dan pergi ya kok ya. Iya. Apa hal yang trending sekarang tuh bisa tuh udah nggak trending. Jadi tahu tren apa yang lagi viral. Pas kita bikin tuh udah nggak hits kayak gitu loh. Oh oke. Berarti kan alasannya adalah satu, kalau kita bikin trennya jangan sampai basi, betul nggak? Yes, benar. Benar. Itu yang pertama. Itu pertama masuk. Sebenarnya tapi gini loh, yang kadang orang nggak sadar adalah kompetitornya sendiri kan udah lebih banyak. Ya nggak, dulu kan jumlah konten kreatornya nggak sebanyak sekarang, bener ya. Makanya kadang orang bikin video gabut gitu kan, video ngasal gitu kan, masuk FYP, bener nggak? Iya kan. Nah sekarang kan konten kreator lebih banyak, saingan lebih tinggi, gitu ya, itu pertama. Nah terus kedua, ngomongin dari persaingan juga gitu kan, udah pasti kan kualitasnya juga beda, bener nggak? Kualitasnya beda. Terus gini, yang gue inget banget lo ya, ketika ngomongin FYP itu 2021 akhir apa 2022 akhir ya, itu TikTok itu berubah semenjak makin susah, semenjak ada yang namanya voucher promote, iklan promote. Dulu belum ada iklan lo, bener nggak? Belum ada iklan kan. Sekarang kan ada iklan. Nah iklan artinya lebih susah dong, karena TikTok sendiri pengen jualan, pengen jadiin duit gitu kan FYP-nya, bener ya. Nah makanya itu kedua jadi alasannya. Nah sebenarnya kalau mau masuk gitu ya, kalau masuk FYP, tapi apakah masih susah banget ya? Enggak juga sih lu. Kalau ngerti basicnya, kalau ngerti konsepnya, sebenarnya FYP ya bisa-bisa aja gitu. Nah sekarang gini, gue mau nanya nih, kalau lu sendiri nih ya, yang lu tahu nih algoritma TikTok tuh kayak gimana sih tentang FYP-nya? Kalau menurut aku ya kok ya, yang pernah aku alamin, kalau semakin banyak nih engagement yang konten kita terima, entah itu komen, like, atau share, itu lebih tinggi kok buat FYP. Bener sih kok? Betul. Karena gini, basicnya kan TikTok itu kan ya kadang orang nggak sadar tentang algoritmanya adalah gini. Orang kan ngomongin algoritma TikTok tuh harus yang begini, harus begitu, harus begini. Bener. Tapi kalau misalnya kita ambil secara garis besar, TikTok tuh kan pengen orang betah, bener nggak? Pengen orang betah di platformnya, pengen orang nonton lama, maka dari itulah kontennya seperti itu sama dia bakal diboost, bakal dikasih lebih banyak orang lagi, karena dengan dia itu tahu kontennya bagus. Gimana cara mereka tahu konten kita bagus atau jelek? Ya satu dengan engagement. Jadi pertama engagement itu penting banget gitu loh, buat kita bikin konten tuh penting banget adalah engagementnya gitu. Nah kalau engagementnya jelek ya udah pasti kontennya nasibnya jelek, viewnya jelek, ditambah persaingan makin tinggi gitu kan, yang artinya ya kesempatannya makin sulit gitu. Nah sekarang gini lo, menurut kamu nih lo, kalau udah tahu nih apa yang harus dilakuin supaya konten kita engagementnya bagus? Yang pertama pastinya harus bikin konten yang mancing orang untuk komen dong kok. Oke, mancing orang buat komen. Yes, jadi bikin konten itu yang orang tuh gemes gitu loh buat berkomentar. Gimana caranya buat bikin konten yang pasti orang komen? Bikin konten itu yang relate sama target marketnya kita. Nah itu dia nih, berarti kalau mau FYP gimana? Satu, tahu dulu audiensnya siapa, bener nggak? Kita mau ngomong ke siapa nih, bener nggak? Karena gini, contoh, gue mau bikin mancing konten yang kontroversial, tapi kalau orang nggak peduli dengan konten yang gue bikin, mereka bakal debat nggak? Enggak. Dan gue gagal dong dapat engagement dong. Bener nggak? Jadi pertama nih buat masuk TikTok ya tahu mau bikin kontennya buat siapa, bener nggak? Karena kan konten buat emak-emak ya sama buat anak muda beda. Bener nggak? Cewek sama cowok juga kepeduliannya beda, bener nggak? Nah jadi tadi cari dulu nih kontennya buat siapa, tahu dulu nih audiens kita tuh bikinnya seperti apa. Karena dengan makin dengan makin banyaknya persaingan di TikTok, konten itu harus kalau bahasa di Inggrisnya tuh harus bener-bener personalize. Personalize tuh yang bener-bener khusus buat, contoh gini,
lu ketika dapat konten nih, lu misalnya kan lu pakai kacamata ya, cara misalnya ini film yang cocok ditonton buat orang berkacamata, lebih tertarik dong. Tertarik dong kok. Gue banget gitu loh. Iya kan, langsung karena kayak personalis kayak buat lu, bener nggak? Dibandingin sama cuman rekomendasi film doang nggak? Beda dong, bener nggak? Oke. Nah itu tadi lu satu, jadi tahu nggak audiensnya siapa, udah tahu audiensnya. Kedua nih, udah gitu apa yang penting buat mereka, bener nggak? Bener kok. Bener nggak? Lu tahu nggak lu? Ya kan bener kan? Bener kok. Terus gini lu tahu nggak? Kan ada yang bilang gini, TikTok itu ternyata begitu lu bikin post video ya, itu kan video tuh di post ke orang. Yep. Ada hitungan minimal detik lu buat view orang tersebut dihitung view, tau nggak? Oh serius? Serius. Jadi kalau misalnya masih di skip doang itu nggak kehitung dong kok? Nggak kehitung. Misalnya gini, gue bikin konten nih, nyampe ke lu nih. Tapi lu tuh begitu lihat konten gue cuma 1 detik setengah langsung swipe. Nah itu gue 0. View gue 0. Nah kan kadang orang suka banyak yang ngalamin gini, udah bikin konten view-nya 0 terus. Nah, banyak banget kan yang cerita kayak gitu kan. Aduh, aku udah bikin kok 0 terus sih. Nah, sebenarnya bukan 0. Ketika mereka bikin, mereka tuh udah dibus sama TikTok. Tapi mungkin bukan ke orang yang banyak, masih sedikit. Nah, orang-orang awal yang nonton video mereka itu begitu lihat langsung swipe. Jumlah detiknya tuh nggak cukup. Misalnya nih, kalau menurut TikTok buat dapat 1 view itu 7 detik misalnya ya. Dia tuh misalnya baru 1 detik apa 2 detik atau 3 detik udah bye-bye. Oh, jadinya 0, kan nggak dapat. Sayang banget ya kok ya. Ya, nah padahal kalau misalnya kita ngomongin si algoritma TikTok ini buat dapat 1 view kan perlu detik yang minimal. Iya, kalau misalnya dia bisa mempertahankan katakan 7 detik, itu meskipun orang itu nggak beres, orang itu nonton 1. Nah, dengan gitu kan karena dia bisa mempertahankan orang 7 detik, itu konten kita bakal lebih banyak diboost lagi sama TikTok ke orang lebih banyak. Kebayang gak lo? Kebayang ya. Jadi selain tahu audiens kan kita harus tahu nih gimana caranya bikin mereka nonton ya 7 detik, 8 detik gitu kan. Syukur-syukur sampai habis. Karena dengan sampai habis, nah itu bakal bikin view-nya makin kencang lagi. Jadi mending kita itu bikin konten jangan terlalu panjang kali ya kok ya. Jangan terlalu panjang. Dari awal itu bikinlah konten yang seenggaknya bisa nahan orang tuh 5 detik deh di konten lo. Oke. Tapi kan bukan berarti lu bikin 5 detik juga kontennya. Kalau 5 detik nggak bagus. Justru sebenarnya kalau durasi, kalau ngomongin biar masuk FYP, durasi TikTok bebas. Mau bikinnya berapa? 10 detik, 15 detik, 1 menit, it's okay. Gitu 10 menit gitu. Gue pernah cobain 10 menit, kalau yang view-nya bagus ya tetap ratusan ribu juga. Gitu. Tapi dari depan itu harus bisa bikin. Jadi goalnya adalah kalau mau FYP TikTok dari depan tuh kontennya kita tuh harus bisa bikin orang penasaran. Dari depan tuh harus bisa bikin kontennya kita kepo. Gitu kan. Orangnya mau lihat. Gitu kan. Kalau misalnya video kita agak lama, orang itu kita tuh harus bisa mempertahankan audiens buat tetap nonton. Karena lu tahu nggak, pernah dengar nggak? Ternyata attention span itu apa ya bahasa Indonesia ya? Attention span itu limit perhatian waktunya manusia itu cuma 8 detik. Kalau ikan mas 9 detik, jadi ikan mas lebih perhatian daripada orang. Jadi ikan mas ya. Iya kan? Artinya orang tuh cuma mau lihat sesuatu 8 detik doang, setelah itu dia pasti bakal beralih. Nah dari situlah kita butuh per berapa detik itu kita butuh kayak orang itu buat lu lihat lagi ya, gitu loh, di hook lagi gitu, lu tetap nonton ya video gue ya, supaya ketika videonya panjang juga orang masih mau nonton gitu. Jadi kalau buat masuk FYP TikTok gitu gimana ya, itu tahu audiensnya, terus udah gitu ngerti algoritmanya kan, basicnya adalah dia pengen orang nonton. Udah orang nonton, nah kita bikin si orang itu tetap engage gitu loh, tetap tertarik gitu loh dengan konten kita, tertarik dan kasih ninggalin komen atau like gitu ya. Betul. Nah terakhir ya digoreng lu interaksinya. Lu digoreng tuh ya misalnya mau bikin kontroversi atau mau bikin apa gitu loh. Nah itulah yang bikin orang mau stay gitu. Nah sekarang coba deh lu lihat, menurut lu nih konten-konten kayak apa sih sekarang yang banyak isinya di FYP? Nah kebetulan ya kalau di FYP aku itu sekarang sering banget orang bikin konten tuh daily activity, storytelling. Yes benar. Jadi kayak even dia jual baju pun dia tuh menceritakan bajunya. Jadi kayak sehari ini ngapain aja ceritanya. Nah sekarang gini lo, kenapa konten storytelling bagus? Karena bikin penasaran. Bisa. Kedua gini, lu seneng diceritain nggak? Seneng sih. Orang kan seneng diceritain, bener nggak? Nah iya, itulah karena seneng diceritain kita tuh dirangsang gitu kan. Oh ceritanya gini kan, penasaran. Oh ya gue kepo gitu, bener nggak? Ditambah lagi misalnya footage-nya gonta-ganti, bener nggak? Ya kan kita jadi kayak ngerasa lagi diajak jalan-jalan kan? Yes, bener kok. Itu kan yang bikin orang view-nya gede. Karena lu ngerasa diceritain, didongengin, itu yang pertama. Bener. Terus apa lagi coba lu yang sering lu lihat di FYP? Konten-konten yang clickbait atau dia tuh kontroversi kok. Kontroversi. Yes, nah, bener. Kenapa kontroversi rame? Karena kan orang debatan di situ. Bener nggak? Contoh, kalau nggak salah sekarang yang lagi rame ini ya lo ya, yang si siapa tuh Susan Indramayu.
Tahu nggak lo? Yang mana tuh kok? Oh, nanti lu lihat dia pindah agama, cuman pindah agama, tahu kan pindah agama di kesaksian terus direkam, yaitu orang-orang pada ngedebatin. Karena agama A sama agama M terang. Oh, ini kita Iya. kontroversi kan? Debat agama mah kayaknya paling ini Ya, ya. ya itu kedua gitu kan yang lagi rame kontroversi. Terus apa lagi lo yang lu lihat lo? Kontroversi, terus apa ya kok? Konten-konten yang dia itu simple, cuma ikutin dance apa sih lagi viral, sound apa sih lagi viral dia bikin. Ya. Cepet banget tag-nya kok. Nah itu juga iya, karena itu kan memang sesuatu yang lagi rame. Kalau lo ingat ya waktu kita kemarin sempat bahas gitu ya di salah satu workshop, di workshop yang awal tahun, di workshop TikTok itu kita bahas banget tentang recap TikTok 2022. Apa yang rame, prediksi dari TikTok sendiri kita dapat reportnya tentang 2023 seperti apa. Di TikTok itu dibagi ada yang namanya trend, ada yang namanya wave, ada yang namanya force gitu loh. Jadi memang ketika sesuatu lagi trend, itu tuh pasti kalau diikutin pasti rame. Gitu. Nah, buat tahu tren gimana? Ada dua cara. Cara pertama adalah dengan orang itu kita ngeriset kan, ngecekin, terus kedua benar nggak? Atau kedua sebenarnya, kalau mau paling gampang adalah tinggal nyontek dari TikToknya. Nah, sebenarnya TikTok mengasih, tapi nggak ke semua, gitu loh. Yang dikasih itu siapa? Ada dua pihak. Satu itu adalah agensi yang masuk TSP, karena kita masuk jadi kita dapat trennya, kita tahu dari TikTok itu apa yang lagi rame, soundnya apa, hashtagnya apa, ininya apa, itu dikasih. Dikasih. Jadi klien, betul. Jadi klien-klien yang masuk di agensi itu enaknya adalah karena di agensi itu kan enaknya gini loh sebenarnya. Orang tuh nggak usah pusing, nggak usah lo tuh bayar tapi buat bayar waktu, bener nggak sih? Gitu, ngeriset sendiri kan buang waktu kan. Nah ini dikasih hasil yang udah jadi gitu loh. Gitu. Nah di agensi itu enaknya seperti itu gitu. Nah jadi mereka bisa dapat nih data-datanya seperti apa, nyonteknya seperti apa, kita tinggal lihat aja ATM. Lumayan kan, dapat tren juga dapat view yang lumayan. Bener kan? Nah terus kalau misalnya teman-teman yang konten kreator misalnya nih yang pengen jadi konten kreator ya itu perlu masuk ke agensi MCN karena dikasih cuma kedua itu loh. Jadi nggak saja malah dikasih. Nggak ke TSP sama MCN. Nah MCN juga kita ada, jadi kita bisa juga gitu loh sebagai dari situ gitu loh, bisa dapat apa sih yang lagi tren gitu loh, gimana sih cara manfaatinnya gitu. Jadi kalau kita join di Mea nih kok, apapun itu misalnya di TSP ataupun di MCN kita bakal dapat itu ya kok ya? Ya, di Mea? betul. Jadi kayak misalnya nih kalau orang mau, selain misalnya gini, orang mau belajar nih, misalnya teman-teman pengen belajar lu gimana sih caranya pengen jualan di TikTok Shop biar rame, kan itu masalahnya kan, bener nggak? Nggak cuma masuk FYP kan, kadang FYP terus kalau jualan nggak rame ya buat apa, bener nggak? Nah di kita kebetulan nanti kan kayak bulan ini tuh dalam waktu dekatnya ada event, ada workshop espresso di mana itu bakal ngebahas ya detail, jadi kayak TikTok Shopnya kayak gimana, mau ngiklan kayak gimana gitu ya, buat live streaming kayak gimana, quick hacknya kayak gimana, nah itu ada semua. Jadi lengkap dalam workshop ini nanti ya kok ya? Betul. Iya. Nah itu tadi loh, jadi kita tadi bahas sampai apa sih tadi tuh ya? Sampai tren ya. Ada lagi nggak nih yang di FYP lo yang lo nggak sadar, konten mana lagi yang gampang masuk FYP? Apa ya kok? Random sih ya di FYP itu, kadang yang kita menurut kita tuh nggak penting tapi dapat viewers tuh banyak gitu loh kok. Bukan nggak penting kali lo, tapi gini lo ya. sadar nggak konten orang flexing itu selalu masuk FYP. Bener nggak? Bener. Nah kenapa? Sebenarnya bukan ngomongin flexingnya, tapi konten-konten yang bikin iri itu tuh pasti bikin envy atau iri ya, itu tuh pasti dapat jatah. Karena kenapa sih dapat jatah? Bukan karena TikToknya senang sama yang sombong, tapi memang orang tuh berdebat di konten-konten seperti itu, jadi mirip sama kontroversi. Aku ingat ya kontennya Siska Kol kali ya kok. Ya. Kalau mirip itu sampai banyak banget, makanya skincare dituangin ke betap kayak gitu. Bener. Kan ketika dia bikin lu juga pasti penasaran dong. Pasti lu pengen komen dong. Lu boros banget sih gitu kan, bener nggak? Nah itulah yang bikin kontennya viral. Gitu. Jadi buat masuk FYP TikTok sebenarnya simpel. Jadi kalau misalnya kita lihat ya bikinlah konten yang mau ditonton lama. Itu mungkin storytelling, bener ya. Bikinlah konten yang mau orang berdebat. Itu bisa kontroversi, bisa envy gitu, bener nggak? Bikinlah konten yang mau orang stitch atau duet. Itu kan berarti kan tren. Iya, bener nggak? Selain itu misalnya bikinlah konten dari event apa yang lagi rame ya kan, lagunya apanya, misalnya mananya itu karena tren itu juga itu pasti sesuatu yang bakal naik gitu. Jadi simpel kan lo sebenarnya buat FYP, bener nggak? Ya, cuman kadang orang nggak sadar aja, orang lupa aja gitu kan. Dan yang paling penting adalah ya harus tahu ngomongnya ke siapa, audiensnya ke siapa gitu. Oh jadi benar-benar sebenarnya FYP itu gampang-gampang susah ya sebenarnya. Tapi kalau kita bisa menguasai tadi yang kita bahas nih, aku sama Ko Yohan, pasti bisa deh kamu bikin konten FYP. Oke, mungkin itu aja obrolan kita tentang gimana cara FYP 2023. Sekian, bye-bye.